Selamat pagi sahabat KKS yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di podcast Duduk Diam di Kaki Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 17 dan 18. Supaya firman ini melekat di hati sahabat KKS sekalian, saya anjurkan sahabat KKS sekalian untuk sudah membaca terlebih dahulu Kejadian pasal 17 dan 18. Sebelum memulai renungan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan penuh kuasa, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami mau duduk diam di kaki-Mu Tuhan, mendengarkan apa yang hendak Kau sampaikan kepada kami. Kami mau buka mata hati dan telinga kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami, untuk kami semakin lebih memahami isi hati Tuhan kami. Amin. Kejadian 17 dan 18. Sahabat KKS yang dikasihi Tuhan, mengapa janji Tuhan atas Abraham digenapi setelah Abraham usia 99 tahun dan Sarai sudah menopause? Karena Tuhan ingin menunjukkan bahwa di dalam Dia ada kuasa supernatural. Dan Tuhan menunggu sampai mereka di titik nol secara daging sudah tidak bisa berharap lagi dengan kekuatan manusianya. Tuhan tidak hanya menunjukkan kuasa supernaturalnya, tapi juga membuat perjanjian dengan Abraham dan keturunannya, bahwa keturunannya akan menjadi sangat banyak dan menjadi bapa bagi banyak bangsa. Dari pihak Tuhan memberikan janjinya, dari pihak Abraham dan keturunannya dituntut untuk berlaku tidak bercela dengan tanda sunat. Mari kita simak Kejadian 17 ayat 1-10. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan, akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka." Lagi firman Allah kepada Abraham, "Dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu, serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat." Sahabat KKS yang dikasihi Tuhan, perjanjian Tuhan dengan Abraham itu berlaku kekal kepada keturunannya. Artinya, berlaku juga bagi kita, karena kita ini keturunan Abraham oleh karena darah Yesus. Mari kita simak Galatia 3 ayat 7, 9, dan 14. "Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu." Persyaratannya untuk menerima janji Tuhan adalah kita harus disunat. Sunat kita di zaman sekarang adalah sunat hati. Potong segala kenajisan dan sembuhkan kusta rohani dalam diri kita. Mari
kita simak Kolose 2 ayat 11, ayat 13-14. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Perjanjian Tuhan dengan Abraham dan keturunannya bahwa tidak ada kemandulan, baik jasmani maupun rohani, asal hidup tidak bercela. Hari ini, jika hidup kita ada kemandulan, check up hati. Kemandulan terjadi karena hati pahit, hati yang tidak disunat. Sahabat KKS, jika ada satu peristiwa yang memahitkan hidupmu, segera beresi, segera berdamai. Sebab jika kita simpan pahit itu, kerugian di diri kita akan mengalami kemandulan jasmani dan rohani. Sahabat KKS, firman Tuhan adalah pelita bagi kita. Melalui firman Tuhan, kita akan menemukan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita di dalam Tuhan. Mari bertekun memahami isi hati Tuhan, bertumbuh setiap hari, serta berjalan dalam terang cahayanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.